Bapa kami yang di surga, kembali dengan sukacita kami sambut pagi dan kami mau membaca Alkitab firman Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang Roh-Mu yang suci untuk kami mengerti memahaminya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita pagi ini. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Galatia pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-21 dan pasal 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-10 dengan perikop Paulus diakui oleh para rasul yang berbunyi demikian. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat kamu tinggal tetap pada kamu. Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Kemudian Galatia 2 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop baru. Paulus bertentangan dengan Petrus yang berbunyi demikian. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Kemudian Galatia 2 ayat 15 hingga dengan ayat yang ke-21 dengan perikop baru, yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi, yang berbunyi demikian. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dan bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus.
Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kegenapan segala sesuatu adalah Kristus yang mengasihi, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, dan kami bersuka cita boleh diberi pengertian tentang kasih karunia, bahwa segala sesuatu dengan perbuatan dan juga tanpa iman kepadamu sia-sia semuanya. Tetapi oleh karena iman dan juga kasih karunia-Mu, kami bisa diselamatkan, dan kami setiap hari untuk bertobat, agar kami menjauhkan semua sifat kedagingan kami untuk lebih melekat kepadamu dalam kekudusan. Karena Engkau Maha Kudus Tuhan, layaklah kami setiap hari menyangkal diri dan juga membuang dosa-dosa kedagingan kami. Biarlah kami bisa menyucikan diri kami, bisa melakukan petunjuk demi petunjuk apapun yang Kau katakan kepada kami, karena kami harusnya hidup dalam pertobatan, dan beroleh kasih karunia-Mu itu sangatlah mahal jika kami bandingkan dengan harta dunia ini. Karena tidak apa-apanya yang ada di dunia ini dibandingkan dengan kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena telah memiliki Tuhan yang luar biasa mengasihi kami. Terima kasih atas karya-Mu, atas kebaikan-Mu, atas semua yang Kau berikan bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.